Bule cantik terseret dalam demo besar, nyawanya dipertaruhkan bersama sang kekasih. Sofia berjalan dengan langkah cepat di trotoar Jakarta yang ramai. Udara siang itu panas dan bercampur dengan bau asap kendaraan yang padat. Rambut pirangnya yang terurai tertiup angin, sementara matanya terus menatap layar ponsel untuk melihat arah jalan. Ia baru 2 minggu berada di Indonesia. Awalnya, tujuannya sederhana, melakukan penelitian lapangan tentang kehidupan masyarakat perkotaan. Namun hari ini, ia justru mengikuti arus orang-orang yang bergerak ke arah gedung DPR. Suasana terasa berbeda dari biasanya. Puluhan mahasiswa dengan jaket alma mater berbagai warna berkumpul sambil berteriak-teriak. Spanduk besar terbentang, tulisan protesnya jelas terlihat. Beberapa orang memukul-mukul botol kosong. Ada juga yang berdiri di atas mobil pick-up dengan pengeras suara. Suara teriakan bergema di udara, bercampur dengan bunyi klakson mobil yang tertahan karena jalanan ditutup. Sofia berhenti sejenak. Dadanya berdebar. Ia tahu ini aksi demonstrasi yang akhir-akhir ini sering diberitakan. Penasarannya membuat langkahnya maju beberapa meter lebih dekat. Ia mengeluarkan kamera kecil dari tas ranselnya. Tujuannya bukan untuk ikut serta, tapi hanya ingin mendokumentasikan situasi nyata yang jarang ia lihat langsung. Namun dalam beberapa menit, suasana berubah semakin riuh. Mahasiswa mulai berdesakan ke arah pagar gedung DPR. Polisi berdiri berbaris dengan tameng besar, wajah mereka tegang. Terjadi dorong-dorongan. Suara kaca pecah terdengar dari salah satu sisi, membuat kerumunan panik. Sofia yang berdiri agak di belakang ikut terdorong. Ia berusaha menjaga keseimbangan, tapi tubuhnya terhimpit. "Jangan dorong. Aku." Suaranya terputus karena napasnya sesak. Ia mencoba mundur, namun orang-orang semakin rapat. Kamera yang ia pegang hampir terjatuh. Tiba-tiba sebuah tangan menarik lengannya. "Ayo ikut aku. Bahaya di sini." Suara seorang pemuda terdengar keras di telinganya. Sofia menoleh. Pemuda itu berwajah tegas, mengenakan jaket alma mater warna hijau. Peluh membasahi keningnya. Ia menarik Sofia ke arah samping, melewati celah kecil di antara massa. Mereka berlari beberapa langkah sampai mencapai sudut yang agak sepi di belakang sebuah mobil. Sofia terengah-engah. "Terima kasih, aku hampir terinjak tadi." Pemuda itu menatapnya cepat, lalu kembali melihat ke arah massa. "Kamu turis? Kenapa bisa ada di sini? Ini bukan tempat aman." "Aku peneliti. Aku hanya ingin melihat langsung," jawab Sofia terbata. Pemuda itu menggeleng. "Namaku Raka. Kalau kamu mau selamat, jangan terlalu dekat. Keadaan bisa makin parah." Sebelum Sofia sempat menjawab, suara ledakan keras terdengar. Gas air mata ditembakkan ke udara. Asap putih menyebar dengan cepat. Mahasiswa berlarian sambil menutup wajah. Raka langsung menarik tangan Sofia lagi. "Tunduk. Ikut aku cepat." Sofia berusaha menahan batuk. Matanya perih, tenggorokannya kering. Ia menunduk sambil menggenggam lengan Raka. Mereka menembus kerumunan hingga akhirnya tiba di sebuah gang sempit di belakang deretan warung. Di sana, beberapa mahasiswa lain juga berusaha menenangkan diri. Ada yang batuk keras, ada yang berjongkok sambil menuangkan air ke mata mereka. Raka melepaskan genggaman tangannya, lalu mengambil botol air dari tasnya. "Ini, cuci matamu. Jangan dikucek." Sofia menerima dengan tangan gemetar. "Terima kasih. Aku tidak menyangka akan separah ini." "Itu sebabnya aku bilang jangan dekat-dekat," jawab Raka. Suaranya sedikit keras, tapi matanya tetap menatap penuh khawatir. Sofia menatap wajah Raka lebih jelas sekarang. Usianya mungkin awal 20-an, dengan sorot mata tajam dan wajah keras karena kelelahan. Namun ada sesuatu dalam cara dia melindungi orang lain yang membuat Sofia merasa aman. "Kenapa kamu ikut aksi ini?" tanya Sofia pelan. Raka menarik napas dalam. "Karena kami tidak bisa diam saja. Hidup makin sulit, sementara orang-orang di atas sibuk memperkaya diri. Kami berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk rakyat kecil." Sofia mendengarkan dengan serius.
Kata-kata Raka mengingatkannya pada berita yang ia baca. Tentang protes rakyat, tentang tunjangan besar yang dianggap tidak adil, dan tentang seorang pengemudi ojol muda yang meninggal dalam kericuhan beberapa hari lalu. Saat itu, Sofia hanya membaca sekilas di portal berita. Tapi sekarang, ia merasakan langsung getarannya. Beberapa mahasiswa lain menghampiri. Seorang perempuan dengan kerudung membawa kotak P3K. Raka, kita butuh bantuan di posko medis. Banyak yang luka. Raka mengangguk. Aku ikut. Sofia, kamu sebaiknya pulang. Namun Sofia menggeleng. Boleh aku ikut? Aku bisa membantu. Sedikit saja. Raka terkejut. Kamu yakin? Ini bukan hal main-main. Aku ingin melihat kenyataannya. Dan kalau aku bisa membantu, kenapa tidak? Mata Raka menatapnya beberapa detik, seakan menilai kesungguhannya. Lalu ia mengangguk pelan. Baik, ikut aku. Mereka berjalan cepat menuju posko sederhana di sebuah mushola kecil tidak jauh dari lokasi. Di dalamnya, beberapa mahasiswa terluka dirawat seadanya. Ada yang kepalanya berdarah, ada yang kakinya terkilir. Sofia terdiam. Hatinya berdesir melihat semua itu. Ia membantu mengambil kain bersih, menuangkan air, bahkan sekadar memberi minum pada mahasiswa yang kelelahan. Meski tangannya gemetar, ia tetap bertahan. Beberapa mahasiswa sempat menatap heran melihat bule cantik ikut membantu. Namun tak ada yang sempat banyak bertanya. Semua sibuk. Di sisi lain ruangan, Raka sibuk membalut luka seorang temannya. Ia bergerak cepat. Tangannya cekatan. Sesekali ia melirik ke arah Sofia yang sibuk melayani orang lain. Ada rasa kagum yang tak bisa ia sembunyikan. Hari semakin sore. Di luar, suara kericuhan masih terdengar. Sofia duduk sebentar di sudut, mengusap keringatnya. Ia lelah, tapi juga merasa sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kali, ia merasakan beban nyata kehidupan orang-orang di sini. Raka mendekat, duduk di sebelahnya. Kamu masih baik-baik saja. Sofia menatapnya, lalu tersenyum lemah. Aku baik. Hanya, aku tidak pernah membayangkan semuanya seperti ini. Raka mengangguk pelan. Inilah kenyataannya. Hidup kami bukan hanya tentang kuliah dan kerja. Kami harus berjuang untuk hak yang sering diabaikan. Dan hari ini, kamu melihatnya sendiri. Sofia terdiam. Kata-kata Raka menancap dalam. Ia menyadari, keputusannya nekat mendekati demo hari ini membuatnya melihat sisi Indonesia yang lebih nyata. Dan di antara semua ketegangan, ia menemukan seorang pemuda bernama Raka, yang berani, keras kepala, tapi penuh kepedulian. Mata mereka saling bertemu beberapa detik. Tidak ada kata, hanya rasa yang perlahan muncul. Entah apa, tapi Sofia tahu, pertemuan hari ini akan mengubah banyak hal dalam hidupnya. Malam semakin turun, namun kericuhan belum benar-benar reda. Sofia akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat tinggalnya dengan ditemani salah satu mahasiswi. Sebelum berpisah, ia menatap Raka sekali lagi. Terima kasih sudah menolongku hari ini. Raka hanya mengangguk singkat, suaranya pelan tapi tegas. Hati-hati, jangan kembali ke sini sendirian. Ini bukan tempat untuk orang luar. Sofia tersenyum kecil, lalu pergi. Namun hatinya tetap tertinggal di sana, di tengah kericuhan, bersama seorang pemuda yang baru ia kenal. Keesokan paginya, Sofia terbangun dengan kepala berat. Tidur malamnya tidak nyenyak. Suara teriakan, batuk karena gas air mata, dan wajah-wajah mahasiswa yang terluka terus berputar dalam pikirannya. Ia duduk di tepi ranjang kecil di kos sederhana yang ia sewa, menatap jendela yang terbuka lebar. Jakarta sudah ramai sejak pagi, suara motor dan klakson memenuhi udara. Sofia menghela napas panjang. Ia membuka ponsel dan membaca pesan dari ibunya di Eropa. Sofia, aku lihat berita. Jakarta tidak aman. Ada kerusuhan besar. Pulanglah sebelum terjadi sesuatu. Sofia menggigit bibirnya. Ia tahu ibunya benar. Situasi di luar memang tidak stabil. Tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya tidak bisa begitu saja pergi.
Ia merasa hatinya tertinggal di tengah kerumunan mahasiswa kemarin. Ia kembali teringat pada Raka, pemuda yang tiba-tiba muncul dan menolongnya. Wajah seriusnya, caranya berbicara penuh keyakinan, dan tangannya yang menariknya keluar dari kerumunan. Ada rasa aman yang sulit dijelaskan. Sofia berdiri dan memutuskan untuk kembali ke sekitar lokasi demo. Rasa penasaran bercampur keinginan untuk membantu. Ia mengambil tas kecil, memasukkan botol air, kain bersih, dan kamera. Kali ini ia lebih siap. Jalan menuju gedung DPR masih dipenuhi mahasiswa. Jumlah mereka tidak sebanyak kemarin, tapi suasana tetap tegang. Polisi berbaris di depan pagar, sementara mahasiswa duduk di aspal dengan spanduk terbentang. Beberapa bernyanyi, sebagian berorasi dengan megafon. Sofia berjalan pelan, menatap sekeliling. Ia tidak tahu bagaimana menemukan Raka di kerumunan ini, tapi hatinya mengatakan ia akan bertemu lagi. Dan benar saja, di dekat posko kecil, ia melihat Raka sedang berbicara dengan beberapa mahasiswa lain. Raka mengenakan jaket alma mater yang sama, wajahnya serius. Ketika matanya bertemu dengan Sofia, ia tampak terkejut. "Kamu kembali?" tanyanya begitu menghampiri. Suaranya sedikit keras, seakan menegur. Sofia tersenyum kecil. "Aku ingin membantu lagi. Kalau boleh." Raka menghela napas. "Aku sudah bilang, ini berbahaya. Kamu bisa celaka." "Aku tahu. Tapi aku tidak bisa tinggal diam. Aku sudah lihat kemarin. Aku tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa." Raka menatapnya lama, lalu akhirnya menyerah. "Baiklah. Tapi kamu ikut di posko medis saja. Jangan ke depan barisan." Sofia mengangguk. "Aku janji." Hari itu, Sofia kembali sibuk membantu. Ia membagikan air, membantu membersihkan luka kecil, bahkan sekadar memegang tangan mahasiswa yang ketakutan. Beberapa kali, ia melihat Raka sibuk berlari dari satu sisi ke sisi lain, mengatur teman-temannya. Ia tampak seperti pemimpin kecil di tengah kekacauan. Siang itu, kericuhan kembali terjadi. Polisi mulai mendorong barikade, mahasiswa berlarian. Gas air mata ditembakkan lagi. Sofia terbatuk-batuk, tapi kali ini ia sudah tahu harus menutup wajah dengan kain basah. Ia membantu seorang mahasiswa yang jatuh pingsan, sementara Raka datang membantunya mengangkat orang itu ke posko. Dalam kekacauan, Sofia dan Raka saling bertukar tatap. Tidak ada kata, hanya rasa saling mengerti. Mereka sedang berada di sisi yang sama, melawan ketakutan bersama-sama. Sore menjelang, kerumunan mulai bubar. Banyak mahasiswa kembali ke kampus masing-masing. Di posko, Sofia duduk lelah sambil mengusap keringat. Raka datang dengan sebotol air, duduk di sampingnya. "Kamu keras kepala," katanya sambil menyerahkan botol itu. Sofia tersenyum. "Kalau aku tidak keras kepala, aku tidak akan bisa melihat semua ini." Raka menatapnya dalam. "Tapi kamu bisa terluka." Sofia menggeleng. "Aku tahu. Tapi aku juga tahu, kalian berjuang untuk sesuatu yang penting. Aku tidak ingin hanya jadi penonton." Raka terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Aku mengerti. Tapi janji padaku, kalau keadaan makin parah, kamu pergi." Sofia menatapnya serius. "Aku janji." Malam itu, Sofia pulang dengan tubuh lelah tapi hati penuh campuran perasaan. Ia membuka pesan dari ibunya lagi. "Sofia, aku mohon. Aku khawatir padamu. Tolong pulang." Sofia menggenggam ponselnya. Air matanya hampir jatuh. Ia merindukan rumah. Ia tahu keluarganya cemas. Tapi ketika mengingat wajah Raka dan mahasiswa lain yang berjuang, ia tidak sanggup meninggalkan semuanya. Hari-hari berikutnya, Sofia semakin sering datang ke posko. Ia mulai akrab dengan mahasiswa lain. Mereka memanggilnya Mbak Sofia. Beberapa bercanda bahwa Sofia lebih berani daripada banyak orang lokal. Sofia tertawa, tapi di dalam hatinya ia tahu keberaniannya muncul karena ada Raka di sana. Suatu malam setelah kericuhan reda, Sofia dan Raka duduk di tangga dekat mushola. Lampu jalan redup, suasana agak sepi.
Keluargaku ingin aku pulang, kata Sofia tiba-tiba. Raka menoleh. Lalu kenapa kamu masih di sini? Sofia terdiam beberapa detik. Aku tidak tahu. Mungkin karena aku merasa ada sesuatu yang harus kulihat sampai akhir. Atau mungkin karena aku bertemu kamu. Raka kaget mendengar kalimat itu. Ia menatap Sofia, mencoba membaca maksudnya. Tapi Sofia hanya tersenyum samar, menatap langit Jakarta yang gelap. Raka menunduk, tangannya mengepal. Aku tidak ingin kamu terluka. Kalau sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Sofia menoleh, menatapnya. Aku yang memilih ada di sini. Jangan salahkan dirimu. Beberapa detik mereka terdiam, hanya suara jauh dari kendaraan yang lewat. Ada sesuatu yang tidak terucap di antara mereka. Perasaan yang mulai tumbuh, tapi belum berani diakui. Malam itu, ketika Sofia kembali ke kosnya, ia merasa hatinya semakin berat. Ia tahu dirinya sudah terjebak lebih dalam. Bukan hanya dalam kericuhan yang ia saksikan, tapi juga dalam perasaan pada seorang pemuda lokal bernama Raka. Hari ketiga demonstrasi berlangsung lebih panas. Sejak pagi, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas berdatangan. Jalan di depan gedung DPR penuh sesak, spanduk terbentang di mana-mana. Suara yel-yel menggema, menggetarkan udara. Polisi berjaga lebih ketat dari biasanya, dengan kendaraan taktis yang berjejer di belakang pagar. Sofia berdiri di dekat posko medis bersama beberapa relawan lain. Matanya menyapu kerumunan, mencari wajah yang sudah semakin akrab di hatinya, Raka. Tidak lama, ia melihat pemuda itu berada di tengah barisan depan, memegang megafon dan berbicara dengan suara lantang. Wajahnya penuh semangat, matanya menyala-nyala. Sofia merasa dadanya bergetar. Ia bangga sekaligus khawatir. Semakin lama ia mengenal Raka, semakin ia sadar betapa besar tekad pemuda itu untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakininya. Namun di sisi lain, ia juga takut sesuatu yang buruk terjadi. Siang semakin terik. Mahasiswa terus berorasi, sementara polisi tampak tidak sabar. Ketegangan makin terasa. Dari kejauhan, Sofia bisa melihat beberapa mahasiswa mulai melempar botol air ke arah pagar. Polisi segera menembakkan gas air mata. Kerumunan panik. Sofia buru-buru mengenakan masker kain basah yang selalu ia bawa. Dengan sigap ia membantu mahasiswa yang matanya perih dan sesak napas. Tangannya gemetar, tapi ia berusaha tetap tenang. Tiba-tiba ia mendengar suara teriakan keras di tengah kerumunan. Beberapa mahasiswa berlarian sambil membawa seseorang. Sofia berlari menghampiri. Tubuhnya hampir berhenti bernapas ketika melihat Raka. Wajahnya pucat, bahu kirinya berdarah karena terkena lemparan benda keras. Raka! Sofia berteriak, lalu ikut membantu menurunkan tubuh pemuda itu ke posko medis. Raka meringis menahan sakit. Keringat dingin membasahi keningnya. Aku baik-baik saja, katanya terbata. Sofia panik, tapi tangannya cekatan. Ia mengambil kain bersih, menekan luka di bahu Raka. Diam saja, jangan bicara banyak. Mata mereka bertemu. Raka menatap Sofia lemah, sementara Sofia berusaha menahan air matanya. Ia tidak bisa percaya pemuda itu yang selama ini tampak kuat, kini tergeletak dengan darah mengalir. Kenapa kamu keras kepala sekali? Bisik Sofia dengan suara bergetar. Raka mencoba tersenyum samar. Aku harus ada di depan. Kalau bukan kami, siapa lagi? Sofia menggigit bibir, menekan luka lebih kuat. Kamu bisa mati, Raka. Kamu pikir perjuangan ini pantas mengorbankan nyawa kamu? Raka menutup mata sebentar. Kalau harus begitu, mungkin memang pantas. Sofia terdiam. Hatinya bergetar mendengar kalimat itu. Di satu sisi, ia kagum dengan keberanian Raka. Tapi di sisi lain, ia merasa takut kehilangan seseorang yang baru saja masuk dalam hidupnya. Beberapa mahasiswa lain datang membantu. Mereka membalut luka Raka dengan perban seadanya. Meski kesakitan, Raka bersikeras bangun. Aku harus kembali ke barisan, katanya. Sofia berdiri cepat, menahan tubuhnya. Tidak,
Kamu istirahat dulu. Kamu sudah berdarah. Kalau kamu memaksa, kamu bisa pingsan atau lebih parah. Raka menatap Sofia. Ada ketegasan di mata gadis bule itu yang membuatnya terdiam. Akhirnya ia menyerah, duduk kembali meski wajahnya masih menunjukkan keinginan untuk kembali ke depan. Sofia duduk di sampingnya, tetap memegang tangannya. Ia sadar, untuk pertama kalinya sejak datang ke Indonesia, ia merasa benar-benar takut kehilangan seseorang. Kericuhan di luar makin menjadi suara teriakan, suara kaca pecah, dan bunyi tembakan gas air mata tidak berhenti. Posko medis penuh dengan mahasiswa yang terluka. Sofia berlari ke sana kemari, membantu sebisanya. Tapi pikirannya tetap tertuju pada Raka, yang kini duduk lemah bersandar di dinding. Menjelang malam, kerumunan mulai bubar dipukul mundur. Jalanan penuh sampah, spanduk sobek, dan sisa-sisa gas air mata yang masih membuat mata perih. Sofia menuntun Raka pulang ke kosnya, menolak membiarkan pemuda itu berjalan sendiri. Di kamar kecilnya, Sofia membersihkan luka Raka dengan hati-hati. Ia berusaha tidak gemetar, meski setiap kali menyentuh kulit pemuda itu, jantungnya berdetak lebih cepat. "Kenapa kamu melakukan ini untukku?" tanya Raka lirih. Sofia berhenti sejenak, lalu menatap matanya. "Karena aku peduli. Karena aku tidak mau kamu hilang dari hidupku." Raka terdiam, menatap gadis bule itu dengan mata lelah. Ada sesuatu yang bergetar di hatinya. Ia ingin berkata lebih banyak, tapi tubuhnya terlalu lemah. Sofia selesai membalut luka, lalu duduk di sampingnya. "Kamu harus istirahat. Jangan berpikir untuk kembali ke depan dulu." Raka mengangguk pelan. Ia memejamkan mata, dan Sofia tetap duduk di sana, memperhatikannya. Malam itu, Sofia tidak bisa tidur. Ia duduk di kursi, menatap Raka yang tertidur dengan wajah pucat. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia sadar betul, dirinya sudah terjebak terlalu dalam. Bukan hanya dalam konflik mahasiswa dan aparat, tapi juga dalam perasaan yang tumbuh diam-diam pada pemuda ini. Sofia tahu, sejak hari itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu udara Jakarta masih terasa pengap. Sisa-sisa gas air mata dari malam sebelumnya masih terasa menusuk hidung. Di beberapa sudut jalan, spanduk dan poster mahasiswa yang sobek masih berserakan. Namun suasana kota tidak tenang. Hari ini kabarnya akan ada aksi yang lebih besar. Ribuan mahasiswa dari luar kota akan bergabung. Sofia duduk di depan meja kos Raka, menyiapkan air hangat dan obat-obatan sederhana. Semalam ia hampir tidak tidur, terus berjaga kalau-kalau luka Raka semakin parah. Pemuda itu masih terlelap di kasur, wajahnya pucat, nafasnya berat. Sesekali ia mengerang pelan karena luka di bahu yang masih terasa sakit. Sofia menatapnya lama. Ada rasa khawatir yang menusuk dada. Ia tidak pernah membayangkan akan terjebak sejauh ini. Awalnya ia hanya berniat membantu sebagai relawan, tapi sekarang hatinya tidak bisa tenang kalau Raka terluka. Raka akhirnya membuka mata, menatap Sofia yang duduk di kursi. "Kamu belum tidur ya?" suaranya serak. Sofia tersenyum tipis. "Tidak apa-apa. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja." Raka berusaha bangun, meski wajahnya meringis kesakitan. "Hari ini aku harus ikut lagi." Sofia langsung menahan bahunya. "Tidak, kamu belum sembuh. Kamu pikir kamu siapa? Tubuhmu bukan besi. Kamu bisa jatuh pingsan di tengah jalan." Raka menunduk, tapi matanya masih menyimpan tekad. "Sofia, kalau aku tidak ikut, aku merasa mengkhianati teman-temanku. Mereka berjuang, mereka berdarah juga. Aku tidak bisa hanya diam di sini." Sofia menggenggam tangannya kuat-kuat. "Aku tidak ingin kamu mati, Raka. Aku tidak peduli kamu anggap itu pengecut atau apa, tapi aku tidak mau kehilanganmu." Kata-kata itu membuat Raka terdiam. Wajahnya melembut, meski hatinya masih bergejolak. "Aku tidak tahu kenapa kamu begitu peduli padaku, Sofia." Sofia menunduk, menahan air mata. "Karena kamu satu-satunya orang di sini yang membuatku merasa berarti. Aku jauh dari keluargaku,
dari negeriku. Aku sendirian. Dan sekarang aku punya kamu. Jangan hancurkan itu. Raka menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, tekadnya goyah. Ia menatap wajah Sofia yang sungguh-sungguh, lalu mengangguk pelan. Baiklah, aku akan tetap di sini hari ini. Tapi hanya karena kamu memintanya. Sofia menatapnya lega, meski dalam hatinya masih ada ketakutan. Ia tahu Raka mungkin bisa berubah pikiran kapan saja. Siang harinya, suara keramaian dari luar terdengar semakin besar. Dari jendela kos, Sofia bisa melihat barisan mahasiswa yang lewat menuju gedung DPR. Sorak-sorai, tabuhan drum, dan suara toa menggema. Raka duduk gelisah di kasur, tubuhnya condong ke jendela. Dengar itu, katanya lirih. Mereka berjuang di luar sana. Sofia menutup gorden, lalu menatapnya tegas. Dengar ini juga, kamu tidak sehat. Kamu tidak bisa memaksakan dirimu. Kalau kamu pingsan, mereka juga tidak akan terbantu. Kamu hanya akan jadi beban. Jadi istirahatlah. Kata-kata Sofia menohok. Raka terdiam, lalu akhirnya pasrah. Ia kembali bersandar, menutup mata. Sofia menghela napas lega, meski ia tahu tekad Raka tidak akan hilang begitu saja. Namun, situasi di luar berkembang cepat. Menjelang sore, suara sirine meraung, tanda bentrokan mulai terjadi. Dari jendela, Sofia melihat asap putih mengepul, terdengar suara letusan gas air mata. Hatinya langsung panik. Tiba-tiba pintu kos diketuk keras. Seorang mahasiswa dengan wajah panik muncul. Sofia, Raka, kita butuh bantuan di posko medis. Banyak yang terluka. Cepat ikut. Sofia menoleh ke Raka, wajahnya penuh dilema. Raka yang mendengar itu langsung bangkit, meski bahunya masih sakit. Aku harus pergi, katanya. Sofia mencoba menahan. Tidak, kamu masih. Tapi Raka tidak mendengarkan. Ia sudah menarik jaketnya, wajahnya penuh tekad. Aku tidak bisa diam. Sofia, kalau aku mati sekalipun, setidaknya aku mati bersama mereka. Sofia tertegun, lalu akhirnya mengikuti langkahnya. Ia tahu tidak ada gunanya melarang. Mereka berlari menuju posko medis. Situasinya kacau. Puluhan mahasiswa duduk di lantai dengan luka-luka, ada yang sesak napas, ada yang kepalanya berdarah. Relawan kewalahan. Sofia langsung turun tangan, mengobati satu demi satu dengan tangan gemetar. Sementara itu, Raka kembali ikut ke barisan depan, meski tubuhnya masih lemah. Sofia menoleh, wajahnya pucat melihat pemuda itu melawan arus menuju kerumunan. Raka, teriaknya, tapi suara Sofia tenggelam dalam hiruk pikuk. Gas air mata semakin tebal. Sofia batuk-batuk, matanya perih. Namun ia terus bertahan. Dalam hatinya hanya ada satu doa, semoga Raka baik-baik saja. Beberapa menit kemudian, kericuhan makin parah. Polisi mulai mendorong massa mundur dengan tameng, mahasiswa berlari ke segala arah. Sofia panik mencari Raka. Di tengah kabut gas air mata, akhirnya ia melihatnya, Raka tersungkur di tanah, tubuhnya ditarik dua mahasiswa lain. Sofia berlari sekuat tenaga, air matanya bercucuran. Ia membantu mengangkat tubuh Raka yang lemas, darah mengalir dari keningnya. Raka, bangun! Jangan tinggalkan aku! Sofia berteriak histeris, suaranya pecah. Raka membuka mata sedikit, menatap Sofia dengan pandangan kabur. Jangan menangis, katanya lirih. Sofia mengguncang tubuhnya. Diam! Kamu tidak boleh bicara. Kamu harus bertahan. Dengan bantuan beberapa mahasiswa, mereka berhasil membawa Raka ke posko. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, darah terus mengalir. Sofia menekan luka di kepalanya, tangannya berlumuran darah. Hatinya terasa hancur. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ia tidak siap kehilangan pemuda ini. Tidak di negeri asing, tidak di tengah kekacauan seperti ini. Malam itu, di tengah hiruk-pikuk demo yang semakin brutal, Sofia menangis tanpa suara. Ia sadar, perjuangan ini bukan hanya tentang mahasiswa dan pemerintah. Perjuangan ini juga tentang hatinya,
tentang seseorang yang perlahan-lahan menjadi pusat hidupnya. Malam semakin larut, tapi suara bentrokan masih belum berhenti. Dari kejauhan terdengar ledakan gas air mata, teriakan mahasiswa, dan sirina ambulans yang mondar-mandir. Posko medis penuh sesak, para relawan kewalahan menghadapi puluhan korban. Sofia duduk di samping Raka yang terbaring dengan kepala diperban seadanya. Wajahnya pucat, napasnya terengah. Meski begitu, matanya masih menyimpan bara tekad yang sama. Ia menatap Sofia yang matanya sembab karena tangis. "Aku masih hidup," kata Raka lirih, berusaha menenangkan. Sofia menggeleng keras. "Kamu tidak boleh ikut lagi. Lihat dirimu. Kamu hampir mati tadi. Kamu mau aku kehilangan kamu di negara yang bahkan bukan negeriku." Raka terdiam. Ia tahu Sofia tidak main-main. Namun di hatinya, rasa tanggung jawab pada perjuangan tidak bisa hilang begitu saja. Ia menggenggam tangan Sofia pelan. "Aku janji, aku akan lebih hati-hati. Tapi jangan minta aku untuk berhenti. Aku tidak bisa." Air mata Sofia jatuh lagi. Ia tahu percuma memaksa. Yang bisa ia lakukan hanyalah memastikan Raka tidak sendirian. Beberapa jam kemudian, suara gaduh semakin dekat. Massa yang terpukul mundur mulai lari ke arah posko. Polisi mengejar, dan tiba-tiba gas air mata dilemparkan ke sekitar mereka. Panik melanda. Semua korban yang bisa jalan, segera keluar. "Kita pindah," teriak salah satu relawan. Suasana kacau. Sofia membantu mengangkat Raka bersama dua mahasiswa lain. Tubuhnya lemah, tapi ia masih mencoba berjalan dengan tertatih. Asap putih mengepul semakin pekat, membuat mata perih dan napas sesak. Di tengah kekacauan itu, Sofia merasa dadanya terbakar. Ia batuk keras, matanya berair, tapi tetap bertahan. Raka menoleh dengan wajah khawatir. "Kamu tidak apa-apa?" Sofia menggeleng cepat. "Aku baik-baik saja. Fokus bertahan." Mereka berhasil sampai ke gang kecil tak jauh dari lokasi. Di sana suasana sedikit lebih aman. Namun, jumlah mahasiswa terluka semakin banyak. Ada yang kepalanya sobek, ada yang patah tulang, bahkan ada yang pingsan karena gas. Relawan yang sedikit tidak mampu menangani semuanya. Sofia terjun langsung membantu, meski tangannya gemetar. Ia mencoba membersihkan luka, membalut perban seadanya, memberi air minum. Sesekali ia menoleh ke arah Raka yang duduk bersandar di dinding, menahan sakit. Tiba-tiba suara tembakan peringatan terdengar keras. Polisi kembali merangsek masuk ke gang. Mahasiswa panik berlarian, teriak-teriakan bercampur dengan tangisan. Raka refleks bangkit, meski Sofia menahannya. "Tidak, Raka, jangan ikut." Tapi pemuda itu sudah melangkah maju. "Aku tidak bisa hanya duduk, Sofia. Mereka butuh aku." Sofia menjerit, tapi Raka tetap berlari ke kerumunan. Dengan tubuh lemah, ia masih berusaha membantu teman-temannya melawan arus polisi. Hati Sofia hancur. Ia tahu Raka bisa celaka kapan saja. Namun entah kekuatan dari mana, ia ikut terjun. Ia tidak lagi peduli bahaya. Baginya, lebih baik mati bersama daripada hidup sendirian. Kericuhan memuncak. Polisi menghantam dengan pentungan. Mahasiswa berusaha bertahan dengan tangan kosong. Gas air mata kembali ditembakkan, membuat semua orang berlari kocar-kacir. Sofia kehilangan jejak Raka di tengah kabut. Ia berlari sambil teriak memanggil namanya. "Raka! Raka! Kamu di mana?" Tidak ada jawaban. Hanya suara gaduh dan tangis di sekelilingnya. Saat hampir putus asa, Sofia melihat sekilas tubuh Raka jatuh tersungkur, terinjak massa yang panik. Jantungnya hampir berhenti. Ia berlari sekuat tenaga, mendorong orang-orang di sekitarnya, lalu berlutut di sampingnya. Wajah Raka penuh darah, matanya setengah tertutup. "Raka, bangun! Jangan tinggalkan aku!" Sofia berteriak histeris. Raka berusaha bicara, tapi suaranya sangat lemah. "Sofia, aku tidak menyesal." Air mata Sofia mengalir deras. "Jangan bicara. Kamu akan baik-baik saja. Aku tidak akan biarkan kamu pergi."
Dengan bantuan beberapa mahasiswa, Sofia mengangkat tubuh Raka yang nyaris pingsan. Mereka lari ke arah gang yang lebih aman, meski polisi terus mengejar. Suasana benar-benar seperti neraka. Setelah sampai di sebuah rumah warga yang dijadikan tempat perlindungan sementara, mereka menidurkan Raka di lantai. Sofia berlutut di sampingnya, tangannya berlumuran darah. Ia tidak peduli meski tubuhnya sendiri juga penuh debu dan luka. "Bertahanlah, Raka. Kamu tidak boleh meninggalkanku," bisiknya dengan suara bergetar. Malam itu, Sofia tidak berhenti menangis. Ia sadar, perjuangan yang sedang berlangsung bukan hanya soal politik. Bagi dirinya, perjuangan itu adalah mempertahankan orang yang kini menjadi pusat hidupnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi satu hal pasti, ia tidak akan pernah meninggalkan Raka, apapun yang terjadi. Pagi itu Jakarta masih dipenuhi sisa ketegangan. Jalanan di sekitar gedung DPR porak-poranda. Batu berserakan, sisa ban terbakar menghitamkan aspal, dan bau gas air mata masih menempel di udara. Di beberapa sudut jalan, barikade polisi masih berdiri. Sofia duduk di lantai rumah warga yang semalam mereka jadikan tempat perlindungan. Matanya bengkak, wajahnya pucat, tapi tangannya tak pernah lepas dari tubuh Raka. Pemuda itu berbaring lemah dengan perban seadanya, napasnya masih berat. Seorang relawan datang membawa kabar. "Ada ambulans yang bisa lewat. Kita bisa bawa yang luka berat ke rumah sakit sekarang." Mata Sofia langsung berbinar. Ia menggenggam tangan Raka. "Dengar itu? Kita bisa selamat, Raka. Kamu akan sembuh." Raka hanya menatapnya dengan senyum samar. Tubuhnya terasa dingin, meski Sofia terus mengusap tangannya agar hangat. Beberapa mahasiswa membantu mengangkat Raka ke atas tandu. Sofia ikut naik ke ambulans, duduk di sampingnya sambil terus menggenggam tangan kekasihnya. Sirine meraung. Kendaraan itu melaju kencang menembus jalanan yang masih dipenuhi sisa kericuhan. Sepanjang perjalanan, Sofia terus berdoa. Ia bukan orang yang religius, tapi saat itu ia hanya ingin satu hal, Tuhan menyelamatkan Raka. Sesampainya di rumah sakit, dokter dan perawat langsung menyambut. Tubuh Raka segera dipindahkan ke ruang gawat darurat. Pintu ditutup, dan Sofia dilarang masuk. Ia berdiri di koridor dengan tubuh gemetar. Setiap detik terasa begitu panjang. Suara alat medis dari dalam ruangan terdengar samar, diselingi teriakan singkat dokter yang memberi instruksi. Sofia hanya bisa berdoa sambil menggenggam kalung kecil yang selalu ia pakai sejak kecil. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dengan wajah lelah. "Kondisinya kritis, tapi kami sudah melakukan tindakan darurat. Sekarang kita hanya bisa menunggu." Sofia hampir pingsan mendengar itu. Namun ia memaksa berdiri, mencoba kuat. "Aku boleh menemuinya." Dokter mengangguk. Sofia masuk perlahan. Raka terbaring dengan banyak selang menempel di tubuhnya. Wajahnya masih pucat, tapi matanya terbuka sedikit ketika melihat Sofia. "Kamu masih di sini?" bisik Raka pelan. Sofia mendekat, duduk di sampingnya, dan menggenggam tangannya erat. "Aku tidak akan kemana-mana. Kamu pikir aku tega ninggalin kamu?" "Tidak, Raka. Aku di sini." Raka mencoba tersenyum. "Aku takut kalau aku tidak sempat bilang." "Jangan bicara seperti itu." Sofia langsung memotong dengan suara bergetar. "Kamu akan sembuh. Setelah ini, kita bisa pergi dari semua kekacauan ini. Kita bisa hidup tenang." Raka menatapnya lama, seolah menyimpan ribuan kata yang tak sempat terucap. "Aku mencintaimu, Sofia. Jangan pernah lupa itu." Air mata Sofia mengalir deras. Ia menunduk, mencium tangan Raka yang dingin. "Aku juga mencintaimu. Jangan berani-beraninya pergi. Aku tidak akan biarkan." Malam itu Sofia tidak tidur sama sekali. Ia duduk di kursi samping ranjang Raka, menatap wajahnya, berharap waktu bisa berhenti. Sesekali perawat masuk memeriksa, tapi ia tidak beranjak. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Kondisi Raka naik turun, membuat Sofia terus diliputi ketakutan. Namun ia tetap bertahan, menolak pulang meski dokter menyarankan istirahat. Di luar,
berita tentang demo besar-besaran memenuhi media. Banyak korban luka, beberapa meninggal, dan ratusan ditangkap. Situasi masih panas, tapi perlahan masyarakat mulai bersuara lantang meminta perubahan. Sofia membaca berita itu dengan hati campur aduk. Ia tahu perjuangan ini belum selesai, tapi di hatinya hanya ada satu hal, harapan agar Raka selamat. Sampai suatu pagi, setelah hampir seminggu dirawat, Raka akhirnya bisa duduk meski lemah. Dokter menyatakan kondisinya mulai stabil. Sofia tidak bisa menahan air mata bahagia. Ia memeluknya hati-hati, takut menyakiti lukanya. Aku hampir gila menunggumu bangun. Jangan pernah bikin aku khawatir seperti itu lagi. Raka tersenyum tipis. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah menyerah. Kamu yang bikin aku bertahan, Sofia. Hari itu menjadi titik balik. Meski tubuhnya belum pulih, semangat Raka kembali. Ia mulai belajar berjalan pelan dengan bantuan. Sofia selalu ada di sampingnya, memegangi tangannya, mendukung tanpa henti. Beberapa minggu kemudian, ketika Raka sudah lebih kuat, ia dan Sofia duduk di taman rumah sakit. Udara sore terasa lebih ringan, meski luka batin mereka masih segar. Aku tahu kamu bisa saja pergi, Sofia. Kamu bisa pulang ke Spanyol, melupakan semua ini. Tapi kamu memilih bertahan, kata Raka pelan. Sofia menatapnya dengan mata berkaca. Aku tidak datang sejauh ini hanya untuk menyerah. Aku mungkin bule, tapi hatiku sudah tertambat di sini. Di kamu, aku tidak butuh alasan lain. Raka terdiam, menatap matanya dalam-dalam. Kalau begitu, aku ingin sesuatu darimu. Bukan janji, tapi keputusan. Sofia tersenyum kecil. Apa itu? Temani aku, apapun yang terjadi. Entah nanti kita hidup sederhana, entah nanti masih ada ribuan masalah. Aku tidak peduli. Yang aku mau hanya satu, jangan pernah tinggalkan aku. Air mata Sofia jatuh lagi, tapi kali ini karena bahagia. Ia mengangguk tegas. Aku janji, aku akan selalu di sisimu. Raka menarik napas panjang, lalu tersenyum lega. Itu sudah cukup. Beberapa bulan kemudian, suasana politik di Jakarta mulai mereda. Perjuangan mahasiswa tidak sia-sia, meski jalan menuju perubahan masih panjang. Raka, meski tubuhnya menyimpan bekas luka, tetap menjadi bagian dari gerakan itu, namun dengan cara yang lebih bijak. Ia menulis, memberi kesaksian, menyuarakan kebenaran tanpa harus selalu di garis depan. Sofia selalu ada di sisinya, mendukung setiap langkah. Ia tidak lagi hanya bule yang tersesat di tengah kericuhan. Ia sudah menjadi bagian dari cerita itu sendiri, cerita tentang cinta, keberanian, dan harapan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin akan ada badai baru, mungkin akan ada luka lain. Tapi mereka yakin, selama mereka bersama, mereka bisa melewati semuanya. Malam itu, di teras rumah kecil tempat Raka tinggal, Sofia menatap langit Jakarta yang penuh bintang. Ia menggenggam tangan Raka erat. Raka, bisiknya pelan. Ya, aku tidak pernah menyesal ikut demo itu. Karena kalau tidak, aku mungkin tidak akan pernah mengenalmu sedalam ini. Raka tersenyum, menatapnya lembut. Aku juga tidak menyesal. Bahkan kalau harus terluka lagi, asal ada kamu di sisiku, aku siap. Mereka terdiam sejenak, menikmati kebersamaan itu. Lalu Sofia menyandarkan kepalanya di bahu Raka. Di tengah kota yang penuh luka, mereka menemukan arti cinta yang sebenarnya. Cinta yang lahir dari keberanian, tumbuh dalam penderitaan, dan bertahan meski diterpa badai. Dan di sanalah cerita mereka berakhir. Bukan akhir yang sempurna, tapi akhir yang nyata. Sebuah awal baru dari perjalanan yang tidak akan pernah mereka lupakan.